Halo sahabat bisnis dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Didi Purwanto ya. Untuk video kali ini saya akan memberikan beberapa tips atau cara-cara untuk sahabat bisnis dimanapun Anda berada yang mungkin saat ini masih bingung untuk mengawali usaha atau mau memulai usaha tapi bingung usaha apa yang kira-kira pantas ya, yang kira-kira cocok ya buat saya ya. Untuk itu kali ini saya akan memberikan tips-tips atau cara-cara bagaimana memilih usaha yang cocok buat Anda semuanya. Kenapa usaha harus kita pilih dengan jeli, dengan teliti? Karena pemilihan usaha inilah yang merupakan pondasi usaha sahabat bisnis dimanapun Anda berada yang nantinya akan Anda kembangkan. Untuk itu di sesi pemilihan usaha Anda semuanya harus betul teliti, harus betul-betul jeli agar supaya nanti jangan sampai usaha ini stuck atau berhenti di tengah jalan. Untuk itu sahabat bisnis dimanapun Anda berada, kira-kira langkah-langkah apa saja sih yang harus sahabat bisnis ambil untuk memulai atau menentukan usaha ya? Yaitu ada 5 item dalam rangka menentukan atau memilih usaha yang tepat untuk sahabat bisnis dimanapun Anda berada. Di antaranya ada what, why, how much, and when ya. Dari langkah yang pertama, what, apa, yaitu kira-kira apa saja jenis-jenis usaha yang bisa sahabat bisnis lakukan, sahabat bisnis tentukan ya. Kita tulis, kita data dulu satu persatu kira-kira jenis-jenis usaha yang mungkin sahabat bisnis pernah tahu, pernah melihat, dan kira-kira mampu untuk melakukan bisnis tersebut. Kita kasih contoh beberapa jenis usaha yang mungkin bisa menjadi referensi. Misalnya di bidang perdagangan, mungkin sahabat bisnis bisa buka toko gondrong, buka counter, buka toko pakaian, toko elektronik, dan lain sebagainya. Atau di bidang kuliner, mungkin sahabat bisnis bisa jualan mie ayam, jualan bakso, jualan sate, jualan siomay, dan lain sebagainya ya. Itu ditulis dulu. Yang kedua mungkin di bidang home industry, mungkin bisa memproduksi tape, memproduksi tempe, tahu, sambal pecel, keripik tempe, keripik pisang, keripik dan lain sebagainya. Mungkin atau sahabat bisnis semuanya pengen di bidang jasa, ada jasa potong rambut, jasa laundry, jasa kursus mengemudi, kursus komputer, servis elektronik, dan masih banyak lagi ya. Misalnya dari beberapa jenis usaha yang sahabat bisnis semuanya sudah didata itu, silakan dipilih beberapa yang mungkin kira-kira sahabat bisnis semuanya tahu, bisa, suka, dan mampu untuk melakukannya. Misalnya ya, bagaimana cara memilihnya? Ada, yaitu setelah what ada why. Kuncinya why atau mengapa. Misalnya Anda memilih di bidang jasa. Mengapa saya harus memilih di bidang jasa? Karena saya mempunyai beberapa kemampuan di bidang jasa misalnya. Atau misalnya sahabat bisnis semuanya memilih di bidang industri, produksi tape misalnya. Kenapa harus memproduksi tape? Iya, karena di lingkungan sekitar saya banyak sekali petani singkong. Atau mungkin sahabat bisnis semuanya memilih di perdagangan, atau mungkin buka toko baju. Ya, karena di lingkungan saya banyak sekali kos-kosan yang mana anak-anak milenial yang sangat fashion, yang mungkin suka dengan baju-baju baru. Nah, di situ
Anda sudah mulai mempunyai titik untuk menemukan. Ya, kita pilih salah satu misalnya di bidang perdagangan. Aku kok pengennya di bidang perdagangan, ya. Kenapa di bidang perdagangan? Karena saya kalau mau home industry memproduksi sesuatu, saya juga tidak punya skill. Saya mau buka jasa untuk servis elektronik atau khusus mengemudi misalnya, saya juga tidak punya skill di situ, sehingga mungkin Anda cocoknya saya tak milih di perdagangan saja misalnya. Kalau udah kira-kira yakin di perdagangan, yang home industry dan yang jasa silahkan dihapus dari data yang tadi, dari yang pertama kali sahabat bisnis tulis. Jadi tinggal perdagangan. Sudah ketemu perdagangan, kita analisa lagi untuk dikerucutkan, ditemukan kira-kira perdagangan apa yang cocok untuk sahabat bisnis semuanya. Sahabat bisnis bisa menentukan mungkin yang pertama lingkungan sekitar bagaimana. Misalnya mau buka toko baju, kira-kira lingkungan sekitar banyak nggak ya anak-anak muda atau ibu-ibu milenial yang suka belanja, suka dengan fashion. Kalau kiranya di lingkungan sekitar itu kurang ada, mungkin dipilih yang lain. Misalnya aku tak buka counter misalnya, ya bisa. Atau saya tak buka toko kelontong misalnya. Dari situ sudah bisa semakin mengerucut. Anggap saja kita tentukan, waduh kalau begitu analisa saya dengan lingkungan sekitar, saya tak buka toko kelontong saja. Ya, ketemu satu toko kelontong. Ya, sudah. What? Apa kira-kira usaha yang kita pilih? Sudah. Why? Mengapa kita memilih? Dan akhirnya yang terpilih adalah toko kelontong. Ya. Yang ketiga, how, yaitu bagaimana saya memulai usaha ini. Dan setelah how ada how much, kira-kira berapa modal, berapa banyak uang yang saya perlukan untuk mengawali untuk sebuah toko kelontong ini, ya. How, misalnya bagaimana ya saya untuk mengawali ini dan berapa duit yang harus saya butuhkan. Anda bisa menarik garis mungkin dari yang besar, anggaplah toko kelontong harus modalnya puluhan juta dan sebagainya, ditarik garis lurus ke bawah sampai mengerucut kira-kira modal terkecil yang dibutuhkan untuk mengalami toko kelontong apa kira-kira. Kita pilih saja beberapa item di toko yang memang sangat marketable atau sangat laku di pasaran dan membutuhkan modal yang sangat sedikit. Misal seperti video saya yang sebelumnya, tonton ya video yang sebelumnya, ada di situ saya jelaskan toko kelontong hanya membutuhkan modal 500.000 ya. Yaitu kita pilih item yang paling marketable atau paling laku dan paling membutuhkan modal sedikit. Misalnya untuk yang pertama, saya tak cukup jualan rokok sama premium karena itu sangat-sangat laku. Berarti kira-kira saya harus butuh modal sekitar 500.000 lah untuk belanja premium dan rokok. Nanti setelah ada rokok dan premium, ya nggak apa-apa, kita jualan 2 item itu dulu. Kita nggak perlu punya ruko yang gede dulu, kita cukup jualan di teras rumah misalnya, ya kita jajakan itu rokok dan BBM, kita jual hasilnya. Tiap hari kita kumpulkan, nanti mungkin 1-2 bulan ke profit dari penjualan premium dan rokok itu sudah mulai banyak, kita tambah item lagi, misalnya tambahlah menunya di situ jualan beras, tambah lagi di situ nanti jualan minyak. Ya, kalau mungkin itu sudah mulai terkumpul dari profit-profit itu, mulai nanti membangun ruko kecil-kecilan dulu. Jangan yang permanen, mungkin dari hardboard atau apa dulu. Nanti kalau sudah banyak modal, itu bisa dibangun untuk ruko yang lebih besar. Begitu seterusnya. Yang penting Anda itu disiplin, rajin, tekun. Saya yakin nanti sedikit demi sedikit usaha toko Anda akan semakin besar. Ya, jadi begitu. Dan yang terakhir, setelah tahu how, bagaimana dan how much, berapa modal, udah jelas ya.
sudah terpilih toko kelontong. Mengapa milih toko kelontong? Karena sesuai dengan analisa lingkungan sekitar, pemukiman padat yang mana toko di situ belum terlalu banyak misalnya, bagaimana cara bukanya dan berapa budget yang dibutuhkan sudah. Dan yang terakhir yang paling penting yaitu when, kapan. Nah, ini langkah yang kelima inilah yang sering membuat orang yang mau memulai usahanya tertunda-tunda terus, karena biasanya kebanyakan dari sahabat bisnis semuanya, besok saja lah saya memulai usaha ini, saat ini saya belum siap. Setelah keesokan harinya pemikirannya gitu lagi, besok aja lah saya belum siap untuk hari ini. Begitu terus sehingga yang mana nanti tidak terasa besok sudah menjadi 1 tahun dan seterusnya, sehingga impian hanya menjadi impian dan Anda akan semakin stres dibayar oleh impian itu. Untuk itu, ketika analisa ini sudah clear semuanya, Anda sudah yakin semuanya, sudah menentukan pilihan itu, when, kapan. Kalau bisa sekarang kita mulai usaha itu, ya. Sudah ditentukan, berarti buka toko kelontong saya cuma butuh modal 500.000 untuk belanja premium dan juga belanja rokok. Kalau begitu, saat ini juga saya tak pergi ke pasar, saya tak pula rokok. Setelah itu saya tak pergi ke SPB untuk beli bensin, untuk beli premium. Mulailah ditata itu di teras Anda, dan di situ bisnis Anda mulai. Kalaupun ada tetangga, ada orang menertawakan Anda, anggaplah itu motivasi buat Anda. Tidak apa-apa, sekarang saya cuma jualan rokok sama premium, tapi lihat 6 bulan, lihat 1 tahun ke depan, saya akan mempunyai toko yang sangat besar. Harusnya bisa seperti itu. Jadi yang paling utama, kapan Anda mulai melakukan usaha tersebut? Saat ini. Ingat, don't put till tomorrow what you can do today. Jangan tunda sampai besok apa yang bisa dilakukan saat ini, karena opportunity is one. Kesempatan hanya datang 1 kali. Sekali Anda menunda lagi besok, tidak terasa umur Anda semakin bertambah, dan kebutuhan hidup Anda semakin tinggi. Untuk itu, sahabat bisnis semuanya dimanapun Anda berada, kalau memang pilihan Anda sudah ditentukan, sudah Anda hitung secara matang, bagaimana memulainya, berapa modal yang perlu dibutuhkan sudah ditentukan, jangan tunda sampai besok, mulai saat ini juga. Saya yakin ketika saat ini Anda mulai usaha Anda, kesuksesan akan menanti di masa depan. Tapi kalau Anda tidak memulai usaha saat ini, kesuksesan hanyalah impian. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan, bagaimana menganalisa atau memilih usaha yang cocok ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi sahabat bisnis dimanapun Anda berada yang mungkin saat ini masih bingung bagaimana cara menentukan atau cara memilih usaha yang cocok buat Anda semuanya. Salam sukses selalu.